Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang birokrasi. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya pernah bersinggungan langsung dengan alur birokrasi pemerintahan dalam mengurus administrasi surat atau apapun, mulai dari hal yang bersifat individu, misalkan urusan KTP, akte kelahiran, KTP, SIM, dan sertifikat tanah, dan lain-lain. Berbagai komentar dan tanggapan warga dalam pengurusan administrasi bermunculan. Ada yang merasa puas karena pelayanannya baik, ada yang merasa kecewa dan kesal karena pelayanan lambat dan terbelit-belit. Bahkan ada petugas yang minta uang pelicin agar urusan bisa lancar dan cepat. Padahal tiap instansi pemerintahan ada SOP atau standar operasional prosedur dalam melayani masyarakat. Akan tetapi SOP ini ditabrak karena ada kepentingan buruk untuk penyelewengan dan bisa mendapat penghasilan tambahan di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh negara. Hal seperti ini yang mempengaruhi budaya birokrasi di Indonesia, yaitu pola pikir para birokrasi di Indonesia terlalu sesuai aturan. Yang kedua, orientasi budaya kerjanya lemah. Yang ketiga, birokrasi di Indonesia secara organisasi terlalu gemuk. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis. Yang kelima, banyak seorang birokrasi ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir, soal kewenangan yang tumpang tindih atau overlapping, sehingga ada kecenderungan penyalahgunaan kewenangan oleh birokrat. Pelayanan publik yang buruk. Oleh karena itu, pengawasan atas suatu kinerja merupakan suatu hal mesti ada pada zaman sekarang ini dalam setiap instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Birokrasi diyakini dicetuskan oleh seorang fisiokrat dan pemikir ekonomi politik Vincent de Gournay pada tahun 1745. Pada awalnya istilah ini digunakan dalam artian peyoratif, yaitu dengan nada negatif atau mengancam, untuk menyebut bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh para pejabat dan kekuasaannya yang terlalu besar yang berada di tangan pejabat. Pada awal abad 19 di Eropa, birokrasi sering menjadi sasaran dari cemooh dan kritikan karena dianggap malas dan tidak efisien. Karena para pejabatnya dianggap sewenang-wenang dan dianggap terlalu banyak ikut campur dalam kehidupan sosial dan menyalahgunakan kekuasaannya. Birokrasi berusaha diletakkan kembali sebagai institusi pelayanan publik dan dijauhkan dari berbagai bentuk interferensi politik. Usaha ini sejalan dengan ide, yaitu ide reinventing government, sebuah cita-cita yang ingin meletakkan pelayanan publik sebagai orientasi utama dari birokrasi pemerintahan. Namun, usaha ini tidak berjalan mulus. Berbagai kendala adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu di berbagai tempat birokrasi kita, nasi kental diwarnai oleh kultur abtenar, kultur ningrat, atau masih sering menempatkan publik sebagai objek kekuasaan daripada subjek yang harus mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Sering dilanda sindrom bisnis jabatan. Jabatan yang diperoleh bukan karena prestasi, tapi karena kedekatan dengan rezim penguasa. Yang kedua, di berbagai tempat ditengarai terjadi politisasi birokrasi varian baru. Jadi apabila pada zaman Orde Baru dahulu politisasi birokrasi dilakukan dengan menempatkan birokrasi sebagai pilar penting dalam menyangga kelestarian kekuasaan, yang kekuasaannya itu dalam satu rezim saja. Namun pada saat ini birokrasi kita diintervensi oleh kekuasaan politik yang bervariasi. Bahwa dalam tubuh birokrasi kita tumbuh multi loyalitas. Artinya loyalitas birokrasi kita bervariasi mengikuti afiliasi politik rezim penguasa. Oleh karena itu semakin sulit diharapkan mengembangkan pelayanan publik yang berkualitas. Apa yang harus dilakukan ke depan? Ke depan jabatan dalam birokrasi harus diisi dengan orang-orang yang memiliki kompetensi, dalam arti memiliki kemauan, ketahuan, dan kemampuan bekerja sesuai bidang. Harus diisi dengan memperhatikan profesionalisme. Ke depan dibutuhkan penguatan penguasaan masyarakat supaya tidak terjadi persengkongkolan antara lembaga politik dan institusi birokrasi. Dalam implementasinya, itu otonomi daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai implikasi serius bagi daerah.
Setidaknya pemerintah daerah harus mampu menggali potensi yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sebagai modal utama untuk melakukan kebijakan pembangunan ekonomi di daerahnya. Untuk itu, suatu sistem birokrasi daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel menjadi acuan kerja. Untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, dibutuhkan birokrasi yang mempunyai jiwa entrepreneur. Hal ini karena desentralisasi, baik dalam konteks administrasi maupun dalam konteks politik, tidak akan pernah bisa dilaksanakan secara efektif jika aparat pemerintah daerah gagal mengembangkan kapasitasnya secara memadai untuk mengelola proses pembangunan. Konsep birokrasi entrepreneurial merupakan kritik terhadap birokrasi Weberian yang sangat hierarkis. Meskipun pada awalnya birokrasi merupakan sistem kerja institusional yang diharapkan dapat menjadi alat untuk melayani kepentingan masyarakat dengan efektif dan efisien dan tidak hanya memboroskan anggaran pemerintah. Selanjutnya, Peter Drucker mereka mulai melontarkan gagasan mengenai pentingnya birokrasi yang mempunyai jiwa entrepreneur. Dalam konteks ini, reinventing dimaknai sebagai penciptaan birokrasi dengan mendasarkan pada sistem wirausaha, yakni menciptakan organisasi-organisasi dan sistem publik yang terbiasa memperbarui, yang secara berkelanjutan, memperbaiki kualitas tanpa harus memperoleh dorongan dari luar. Dengan demikian, reinventing berarti menciptakan sektor pabrik yang memiliki dorongan dari dalam untuk memperbaiki apa yang disebut dengan dalam kutip sistem yang memperbarui kembali secara sendiri. Dengan kata lain, reinventing menjadikan pemerintah siap menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin tidak dapat diantisipasi. Selain itu, reinventing tidak hanya memperbaiki keefektifan pemerintah sekarang, namun juga dapat membangun organisasi-organisasi yang mampu memperbaiki keefektifannya di masa mendatang pada waktu lingkungan organisasi mengalami perubahan. Ada 4 faktor utama dalam upaya mencapai keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu yang pertama adalah institusi atau organisasi. Institusi yang dibangun dengan adanya satu kesatuan sistem administrasi mulai dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah. Keinginan untuk membangun organisasi baru asalkan telah dilakukan evaluasi terhadap lembaga organisasi yang ada, apakah masih efektif atau tidak. Lembaga birokrasi pemerintahan baik pusat maupun pemerintahan daerah masih tergolong sangat besar. Hal ini dipertahankan sebagai arena bargaining untuk mendukung presiden yang terpilih. Jika perlu harus ditambah lagi supaya virus Parkinson tidak bisa sembuh. Yang kedua adalah capacity. Penempatan pejabat birokrasi semestinya berdasarkan pada kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan untuk mengisi jabatan birokrasi. Tidak berdasarkan pada belas kasihan dari pejabat atasan karena hubungan famili atau keluarga atau memenangkan dalam sebuah pemilu. Untuk melakukan reformasi birokrasi dalam pemerintahan dengan melakukan pembangunan nasional untuk mensejahterakan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi menjadi strategi untuk yang harus dilakukan. Untuk mencapai itu dibutuhkan suatu lembaga organisasi pemerintah yang sangat kuat, stabil, berwibawa, dan terkendali. Dalam komponen good governance, proses perkembangan yang dijaga dalam praktik administrasi publik pada pemerintah birokrasi agar tidak terhenti sampai sketsa. Ketiga komponennya itu adalah pemerintah atau negara, sektor swasta atau bisnis, dan rakyat. Selain sketsa tersebut, komponen moral menghubungkan dan bertaut erat dengan ketiga komponen itu, yang saling berinteraksi menciptakan pemerintahan yang baik. Komponen moral menyinari ketiga komponen tersebut. Apabila dalam pemilihan pejabat pemerintah, maka pertimbangan moral sebagai catatan harus menjadi penentu, harus ada di berkas atau file setiap pejabat dan pegawai pemerintah. Yang ketiga adalah networking. Komunikasi dalam menjalankan tugas birokrasi sangat penting, termasuk untuk membuat jaringan kerjasama kepada masyarakat dalam pengawasan pejabat publik. Biasanya pejabat akan berusaha untuk tidak melakukan apa yang tidak mereka mampu mereka kerjakan. Seorang menteri ketika memerintah pada bawahannya untuk mengerjakan hal yang mesti dikerjakan mereka, biasanya mengatakan baik pak, dan diam saja. Akan tapi mereka tetap diam karena kesibukan menteri. Kemungkinan besar permintaan itu akan dilupakan saja setelahnya.
Dalam negara yang demokratis terdapat suatu kebijakan publik sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka pemerintah harus mengikuti melaksanakan kebijakan politik tersebut. Demikian halnya prinsip konsultasi rakyat yang merupakan syarat ketiga dari sistem pemerintahan yang demokratis. Sarana komunikasi yang populer dalam pemerintahan yang demokratis ialah dengan melakukan dialog. Pejabat pemerintahan bukan hanya duduk di singgasana kursi jabatan tanpa mau memelihara dialog dengan rakyat. Poin keempat adalah kesejahteraan. Inti pokok dalam berorganisasi dan bernegara tujuannya untuk mensejahterakan, menciptakan kerja yang selanjutnya dapat diatur dalam bentuk aturan sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya sesuai dengan kompetensinya dan profesionalismenya. Dalam konteks aparatur pelayanan publik, dalam hal ini PNS, yang memang memiliki fungsi pelayanan publik, PNS mempunyai hubungan dinas dengan negara diserahi tugas dalam jabatan negeri. Tugas dalam jabatan negeri apabila yang bersangkutan diberi jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Birokrasi dalam rangka pelayanan publik memiliki aspek yang multidimensi, tidak hanya dapat didekati satu aspek saja, misalnya aspek hukum atau aspek politik saja, tapi juga meliputi aspek ekonomi dan juga aspek sosial budaya secara integratif. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dari topik yang akan kita bahas, yaitu terkait birokrasi adalah sebagai mesin negara dalam menjalankan roda pemerintahan yang dipengaruhi oleh kekuatan politik pada masanya. Nah, sehingga pada pasang surut dipengaruhi oleh politik hukum negara sesuai dengan produk perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Pada masa pemerintahan Orde Baru, susunan pemerintahan dikuasai oleh Golkar sebagai partai pemenang pemilu yang tidak menyebut dirinya sebagai partai politik. Namun, hal ini perlu adanya rekonstruksi dan reposisi birokrasi ini dan adanya pertimbangan untuk pelayanan publik sebagai sebuah orientasi dan juga membasmi virus-virus birokrasi. Nah, kajian tentang peran birokrasi pemerintah memiliki sedikit catat bahwasannya sebagai penyakit officialdom atau kerajaan pejabat. Nah, adanya suatu pendapat bahwa pimpinan birokrasi itu merasa akan tambah wibawa, berkuasa, bergengsi jika dia mempunyai jumlah staf yang banyak tanpa dianalisis apakah jumlah stafnya itu bisa bekerja atau tidak. Nah, hal tersebut itu tidak memerlukan reformasi birokrasi sebagai pelayan publik, reinventing government, dengan meletakkan kembali sebagai institusi pelayan publik dan dapat pula dengan berdasarkan sistem wirausaha. Nah, jabatan birokrasi itu harus diisi oleh orang-orang profesional dan juga kompetensi. Selain itu, perlu adanya penguatan pengawasan terhadap persekongkolan antara lembaga politik, institusi birokrasi dan juga swasta atau bisa disebut sebagai investor. Nah, birokrasi sebagai pelaksana kegiatan pemerintah dengan praktik administrasi publik dengan 3 komponen, yakni pemerintah atau negara, swasta, rakyat. Namun hal ini ada komponen moral untuk menjaga persekongkolan ini birokrasi dan juga politik. Nah, selain itu perlu pelaksanaan sistem perilaku budaya birokrasi Pancasila yang memperlancar adanya administrasi negara dan juga perilaku Pancasila. Nah, aras reformasi Indonesia dengan berdasarkan hukum terus diperjuangkan dengan penuh tanggung jawab moral, ideologi Pancasila dengan organisasi pemerintah yang kuat, stabil, berwibawa dan juga terkendali. Nah, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan terus melakukan dialog dengan rakyat sebagai pemilih kedaulatan kesejahteraan karena hal ini menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kewajiban birokrasi pemerintah yang bersih serta berwibawa. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.